Mungkin lebih hero-hero yang memiliki burst damage tinggi kali ya kalau ya. Tahu nggak aku kalau jadi SG aku pakai apa? Cloud. Oh, Hilda tapi dan ternyata juga Hilda dan juga Alice. Oh, berarti damage-nya dari Alice. Iya. Dia mau ngedive ke belakang. Mereka udah punya Bennett dengan Resurgence-nya. Jadi gak terlalu masalah untuk damage outputnya ya dari RSG. Bahkan mereka punya Alice juga nantinya buat masuk ke late game. Sebenarnya tadinya masalah sebelum Alice di pick. Iya. Pas Alice di pick udah nggak masalah. Tapi di early memang agak sedikit hard game. Dan Loi-nya yang harus bermain banget untuk RSG. Kalau Loi-nya nggak bermain, karena salah satu yang punya damage di early mungkin Loi sama si Hilda. Benedetta mungkin, cuma kayaknya kalau untuk agak rogue. Kalau untuk roaming sih Benedetta agak sedikit sulit ya. Tapi kali ini Cloud yang justru diamankan oleh 10 second. Nah, Cloud ini hyper. Jungler. Oke, daripada tanpa kalian berbasa-basi langsung saja kita sudah melihat draftnya. Siapa? Pilihan dari masing-masing. Mungkin dari Augie dulu ya. RSG. Promotion. Aku juga RSG. Oke, aku sendiri kalau nggak salah RSG. Kalau nggak salah, jangan lupa ya sudah mengisi formnya apa. Dan ini dia ketiga aku berdasarkan draft lo tadi. Makanya aku bilang tadi kalau nggak salah. Maaf ya kita lupa Pak Produser. Banyak yang harus dipikirin. Tapi ini kita sudah vote untuk tim RSG ya di game kita yang pertama. Semua balik lagi entah seperti apakah nanti di Land of Down-nya. Kalian nggak usah bingung ya, Oji memang begitu. Jadi sebelum mulai match tuh kita biasa ini tau nggak misi. Kira-kira siapa ya game pertama dapat poin dan biasa Oji ya lupa segalanya terlalu banyak cewek dia pikirkan ya. Tapi sebenarnya kita akan masuk ke dalam game yang pertama di mana sebenarnya RSG di sini dia udah punya Benedetta, dia udah punya Ysun-Sin, Loi, Hilda, Alice. Mungkin untuk sisi outputnya seperti yang Kowa tadi sudah bilang, mereka nggak perlu takut lagi gitu kan. Takut. Mereka punya burst damage, mereka juga punya Ysun-Sin yang bisa open map, open vision dan sedang 10 second. RSG dan juga 10 second gaming flash yang akan dipandu oleh Momo-chan, Ranger Masi, Golden Egg dan juga Kowawa. Alright, terima kasih Momo-chan dan juga kita kali ini akan bertiga tentunya bersama-sama menemani kalian untuk hari ini full total sampai malam nanti. Dan perkembangan dari tim TNS Gaming Force harusnya udah mulai terlihat karena kalau tidak ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Yang mereka lawan adalah salah satu tim yang kuat sekali bisa dibilang. Dengan grafik yang cukup unik dan juga ada salah satu support mage yang cukup damage besar. Sedangkan itu Seth. Nah, Seth nih ya memberikan damage ke KZP. KZP kali ini nggak boleh terlalu offside dan bakal mencoba dibantu oleh pergerakan seorang Sina dan harus mundur. KZP masih tidak berhasil untuk mengganggu pergerakan dari seorang Cloud. Iya, karena benar-benar di backup banget Svenanya benar-benar mengusir pergerakan dari KZP dan bahkan ada Peko juga yang benar-benar nggak rela ya ini buff-nya untuk orange buff-nya diganggu sama KZP. Ya yes, benar banget sekarang itu aja di arah bottom lane. Koro juga masih santai, nggak mau terlalu terkoru-koru. Iya terkoru-koru. Kalau misalnya kita lagi pengen pergi ke kelas, kita jadi terkoru-koru gitu. Terburu-buru. Dan yang pastinya kalau kita lihat memang sebenarnya dari 10 second sendiri untuk di arah late game-nya mungkin ini Sina perlu banget dikasih space untuk cari stacknya, untuk cari farmingannya. Jadi benar-benar dari tim 10 second mereka harus kasih vision yang jelas banget biar si Sina ini rotasinya gampang untuk farmingnya di early-nya. Wow, panah asmara memberikan damage yang cukup luar biasa dan sepertinya dari gold buff nggak bisa diambil dari TNS Gaming Force. Mereka bisa dibilang sedikit kerugian dengan tapi Jasonnya bakal coba diambil dan kali ini ada hujan api balap apakah hujan api membuka visionnya dan bahkan Sefnea Momo-chan yang harus mundur. Iya betul sekali, tidak sempat terpick off dan tidak ada first blood kali ini masih di 2 menit yang pertama. Tadi Peko, wow agak sedikit miss di situ ya. Masih bisa di dodge oleh seorang Alice, Elia 4 kali ini yang memakai Alice. Sedangkan di sisi bawahnya kita lihat Koro di sini bakal coba untuk melakukan penetration dengan seorang Sing dan ini memang landing bawahnya benar-benar dikit banget sampai Deta yang early damage-nya itu luar biasa ya kalau benar. Dan untuk di bottom lane sendiri mereka menempatkan Ruby di sana untuk fight dengan Benedetta biar bisa sustain cukup lama. Karena Ruby sendiri punya life lead kan. Iya, dia enak buat bisa stay di lane, nggak bisa diusir dengan gampang oleh Benedetta. Asal ada minion juga sih. Kalau misalnya dia udah 1v1 situation agak cukup berat untuk Ruby saat tarik ini. ulur kali ya. Apalagi imunnya. Tapi lihat di sana dari Cloud-nya berhasil mendapatkan gold buff yang cukup besar kali ini. Tapi red buff-nya udah disatronin. Udah ada 2 satpam di sana yang bersiap untuk menghadapi pergerakan dari seorang Cloud. Iya betul sekali. Tapi lihat KJ masih berfokus untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Bersama dengan sana yang pastinya masih di
ini ya ditemenin biar nggak ada yang mengganggu. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi rotasi Kawawa, sepertinya 10 second bisa dibilang agak sedikit kesetin gak sih sama RSG? Mungkin permain RSG yang agresif. Woi! Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane bakal coba dipaksa sama Panda dari keluarkan dan tapi Sin masih bisa kabelkan Hanai. Salah ya. Hanai. Tapi gak dikasih pulang ternyata Ubuyannya langsung ngecek ke area bus dan langsung mundur terlebih dahulu. Tapi ternyata Jason udah selalu setia untuk membackup teman-temannya di sisi lain. Ada KZP di sini. Dia coba mengharas ke arah Svena. Bukan hanya itu aja, terlambat sedikit dari TNS Gaming Force ini yang membuat orange buff-nya dari seorang Cloud harus diambil oleh seorang KZP. Dan ini sebenarnya kerugian apalagi Cloud. Tahu nggak? Apa tuh? Ini cukup lama sekali. Kita melihat adanya first blood di menit keempat. Ya ini apa? Ini terlama kan? Ini terlama di sana. Terlama di M2. Iya. Betul. Kemarin itu sempat ada 3 menit dan ini sekarang udah 4 menit belum ada first blood. Sepertinya mereka tahu memang ini adalah kesempatan terakhir mereka gitu untuk menuju lower bracket. So mereka harus benar-benar berhati-hati banget. Kali ini lihat udah mulai ada pertarungan di river kali ini. Oh, Svenanya basicnya pikir mundur ke arah belakang. Ini padahal jasanya udah mulai dibuka dan bahkan hanya untuk escape saja. Peko pun dari posisi yang kurang baik dan first blood jatuh ke arah Sina yang melakukan core dari 10 second. Yes, karena nggak ada pengawalan dan di situ Sina langsung tumbang dan Sin masih mau lebih. Koro harus mundur, gak punya damage dan bahkan karena langsung ditumbangkan sama basa-basi. Benedetta dari seorang Sin benar-benar mensinkronisasi permainan dari seorang Arashi yang bakal TNS Gaming Force kali ini harusnya sudah tidak bisa bergerak cukup leluasa seperti pertama dan Ubuyannya dipacul. Kemana kau pecahkan pala kau ya di sana ya, macam-macam kau. Bahkan purple buff-nya juga dicolong sama Eliafor. Baru kita bahas ya tadi Kawawa, di mana tidak ada first blood yang terjadi, belum ada. Tapi tiba sudah ada 2 member dari 10 second yang hilang begitu saja. Ya kayaknya dari RSG mereka butuh waktu untuk mengambil item, untuk memberikan damage agar bisa langsung masuk dan memberikan instant burst damage. Dan itu terjadi ketika ada Cina dengan Cloud yang mencoba untuk mendapatkan purple buff. Sayang sekali pastinya ya, karena purple buff-nya udah hilang dan juga masih dalam kondisi di press sekarang jatuhnya. Benar, dan justru yang hilang malah core terlebih dahulu ya untuk first blood ini bakal menjadi sedikit kerugian untuk teman-teman dari 10 second Gaming Force karena mengingat kita melihat juga udah ada perbedaan network yang lumayan berasa sih ya 3000 kali ini, tapi dilihat ada pressure terus menerus dari teman-teman RSG kali di area mid lane dan bahkan di area rivernya. Peko udah mulai diusir mundur. Ini udah mulai berasa disetir gak sih Kawawa dari tim RSG? Ini bukan disetir doang sih harusnya. Bahkan Hildanya aja itu udah bener-bener orang takut. Tadi lihat gak? Lampu-lampunya takut sama Hilda. Itu udah satu hal yang rugi banget. Udah satu hal yang melihat kesenjangan sosial antara kedua belah tangan. Iya bener gak? Betul, ini udah offlanernya takut ketemu tank gitu loh. Padahal bisa dibilang lampu-lampunya sendiri aja tuh kayak udah sekuat itu. Iya, mungkin dari 10 second mereka gak mau terlalu makan dulu kali ya Kawawa. Iya. Jadi mereka akan tuker-tukeran dulu. Top lane-nya dibiarin, dilepasin sama TNS, mereka akan berusaha buat dapetin bottom turret-nya. Jadi ada pertukaran yang cukup adil lah. Bakalan sabar terlebih dahulu ya. Mungkin dari 10 second mereka bisa fokus untuk ngedapetin area bawah karena setelah akan muncul di area atas, tapi masih ada Imperial Justice oleh seorang Vena mengarah ke arah seorang Sing kali ini, tapi ammo pendeknya nggak kena dari seorang Koro. Dan bahkan ini kerugian yang luar biasa. Itu tahu nggak ruginya karena apa? Karena seorang Cina takut untuk masuk. Bahkan kalau dia masuk dengan Blazing Duet, at least dia dapetin 1 buah point kill. Shepna di arah bottom lane dan dia nggak bisa bertahan. Seorang diri hilang, bahkan yang tadinya keuntungan untuk TNS Gaming Force udah kehilangan momentumnya, nggak diambil dan bahkan dibalikin keadaannya untuk tim Arashi yang dapetin 1 poin tambahan lagi. Itu sayang banget sih, 1 momentum aja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari 10 second itu tidak bisa maksimal karena bisa dibilang kayak seorang Singnya aja nggak tumbang gitu loh, masih bisa ditarik ulur, bahkan menunggu teman-teman dari RSG untuk apa ya, nge-backup ke arah bawah. Itu 1 lawan 4 tadi yang di bagian bottom lane. Sudah dikunci juga dengan Imperial Justice. Betul. Itu masuk Blazing dia Duet aja. masih bisa keluar dari sana. Karena nggak dibantu follow up sama Blazing Duet, nggak ada damage. Oke, kita ambil sekarang Ruby memang sakit. Cuma kan tadi yang baku hantam Ruby dengan Sylvana. 3 game nggak ada kalah damage. Dan lihat 2, 1, 3 bahkan dia dikandangin. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. KZB di arah belakang. Sam harus mundur. Peko mencoba untuk bergerak dan Flickernya nggak berhasil. Tapi lihat dia justru masuk. David terlalu dalam ke area turret dan bahkan lihat mulai dibalikin keadaannya sama RSG kali ini. Dan Svena udah mulai berada di paling depan. Eliafor juga udah mulai siap. Ada Blazing Duet dari seorang Sina tapi damage-nya nggak terlalu berasa Uji. Oh my god, 1 panas marah terakhir
menjantung ke orang Cina, menyerang jantung maksudnya, menyerang jantung. Iya, menyerang jantung seorang Cina dan harus tumbang di sana. Sedangkan Jason dengan bebas menari ria di arah mid lane masih mendapatkan turret kedua dan sisi lain sih lagi dan lagi bakal coba untuk dapetin turtle untuk seorang Jason. Wah, gimana tuh tadi barusan? Gimana kita lihat sebenarnya mereka ini aku bisa bilang 2 kali sih. Untuk 10 second mereka kehilangan momentum di mana Peko flicker. Ya. Dia sempat selamat lagi kan si Sing-nya. Iya. Jadi sebenarnya hampir gak ada jawaban untuk bisa tangkapin Sing kecuali dari Imperial Justice. Dan ketika Imperial Justice sudah selesai. Udah selesai maksudnya. Udah mereka gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sing bakal bebas bergerak, plus jangan lupakan juga Jason yang bisa memberikan bebas ampun. Iya, tapi kali ini kita lihat KZP lagi tertangkap. Tapi yang ditangkap adalah Hilde kali ini. Singnya mulai datang untuk membackup Elyavor udah berada di paling depan dan hanya mengusir pergerakan dari teman-teman 10 second aja. Benar, aku setuju kata Kawawa Yeji. Dimana Imperial Justice kalau udah masuk, gak ada follow up, itu udah kayak sia-sia banget gak sih? Iya, karena kan dia jadi tank. Kalau misalnya dia jadi side lane atau offlaner, beda cerita. Cuma di sini kayaknya agak sedikit merugikan untuk TNS Gaming Force. Pokoknya dia harusnya sekarang ngincer ke arah apa? Yusin-nya terus, YSS-nya terus. Oke, dia mau fokus ke Sing gak bakal bisa ngerugi. Dia bakal apalagi dengan Emblem Factor itu bakal lebih tebel lagi. Elyavor, dia yang masuk, dia yang bakal mati. Rugi banget. Satu-satunya jalan cuma yaudah do or die ke arah Jason atau enggak at least ke arah sana. Kalau sananya belum punya Winter. Kalau sananya udah punya Winter, udah kelar dan lihat saya udah mulai masuk ke Zephyr bersama dengan sana di arah belakang sana. Mencoba menjadi telur dadar. Elyavor mencoba untuk membantu memfollow ada Jason di sana dan bahkan Imperial Justice hanya untuk mundur memucat. Iya, dan kali ini dari RRG mereka tahu mereka unggul dari sisi network. Perbedaannya udah 8.000 kali ini di menit yang ke-10. Dan ini membuat mereka kayak pede banget untuk teamfight yang dibuka. Dan 10 second udah mulai dikandangin. Kalau permasalahannya di sini Jason yang harus ditangkap, aku setuju banget. Permasalahannya Jasonnya ini sulit untuk dideketin loh, Ji. Yes, bener banget karena dia adalah cewek-cewek mahal dan sulit dideketin. Di chat gak dibales, di WhatsApp dirit doang. Tapi kali ini di arah top lane bakal coba untuk memberikan lotot di arah top lane dan Elyavor. Bahkan lihat TNS Gaming Force semuanya insecure. Pada mundur, nggak berani mendekat ke arah seorang Elyavor. Ini tambah bahaya lagi. Sana sudah punya Winter. Nah itu kan siapa yang bakal ditarget oleh TNS Gaming Force? Jason doang. Jason atau udah kayak Zepi mungkin. At least Jason. Lihat tuh. Jason, walaupun dia punya Restless. WON. Dia masih ada Restless dia. Iya, tapi kali ini udah mulai dibuka sepertinya. Singnya udah berani paling depan. Sina mencoba untuk memberikan damage dengan adanya Blazing Duet, tapi lihat cuma geli-geli aja kata Kaizepi. Mending geli. Pas datang apaan sih nih? Oh, kirain damage minion. Kirain ada damage. Astaga, memang sebenarnya agak sedikit sulit banget ketika 10 second mereka berkali-kali kehilangan momentum ya Kawawa. Ini membuat mereka kayak gak cuma kehilangan momentum aja, tapi kehilangan kesempatan untuk kembaliin keadaan ke arah tim RSG. Mungkin mereka gak perlu wipe out. Tapi lihat visionnya udah terbuka. Hilda di depan sana udah menunggu para pemain TNS Gaming Force. Mereka hanya baiting. Elyavor apakah coba masuk? Enggak, ada Peko ternyata dari arah bottom lane dan hanya mundur kembali. Ini udah menjadi informasi yang cukup baik untuk seorang Jason. Lihat Elyavor bakal membantu nge-zoning untuk kali ini. Bala bapak kau jangan api membuka vision dan bahkan Lord diamankan oleh RSG. Iya, dan tidak bisa dikontes sama sekali oleh teman-teman dari 10 second karena lihat zoning yang dilakukan sama teman-teman RSG tadi luar biasa. Di sisi rivernya ada sana yang siap banget di area busnya. Kaizepi udah pasti berada di orange buff dari 10 second. So mereka mau lewat mana gitu. Peko aja bahkan ketahuan pergerakan di area mid tadi. Voltnya jauh banget bro antara Jason dan juga Cina. Cina 5.000, Jason 8.000. Bahkan Cina aja belum punya Golden Staff, baru punya DHS. At least aturan kalau dia punya DHS, kalau sebagai hyper carry pakai Cloud ya. Masih bisa untuk nyuri-nyuri satu lah. Gak usah duitnya, levelnya aja jauh tuh. Lihat Cina level 12, Jasonnya udah max level ya Kawawa. Iya, sudah maksimal sekali, tinggal di kanan. Masuk. Iya betul sekali Kawawa, tapi ini kita bakal lihat lotnya udah mulai masuk. Tinggal Elyavor baik paling depan dengan bloodlotnya. Korea tumbang. Dan bahkan lotnya gak tersentuh sama sekali. Kaizepi memang loh, tapi dia masih punya Immortal. Dan bahkan lotnya masih melenggang kaku masuk ke area base dari 10 second Gaming Force. Oh my god, ini hampir bencana tapi ternyata masih bisa ditahan karena tadi terlalu terburu-buru dari seorang Seven. Tapi Elyavor kali ini harusnya masih bisa kabur. Mau kemana bos? Freestyle dulu bos di arah base orang. Karena Elyavor cukup sulit untuk di take down dan tadi adalah kesalahan dari tim TNS Gaming Force.
Dia lagi-lagi mengambil ke arah seorang Hilda dan bahkan di arah belakang sana. Sina harus coba mundur, coba ditangkap satu Benedict dapat ditangkap tapi ternyata gak ada fall of damage. Bahkan ini bisa turret yang diamankan. Dan di arah top lane, Peko masih mencoba untuk bertahan dengan sisa 1 gigi dari base dari Gaming Frost. Semuanya udah ompong. Ompong semuanya kali ini. Dan bahkan lihat Hildanya masih menunggu di area atas. Hanya untuk memberikan vision karena teman-teman dari RSG biar mungkin mereka lebih mengamankan landingnya terlebih dahulu kali ya Kawah. Yes, di sini lebih ke arah kayak TNS Gaming Frost, mereka memilih untuk bermain defense sambil menantikan player-player dari RSG untuk berbuat kesalahan. Tapi kesalahan apapun yang diperbuat oleh RSG sekarang masuk ke late game ini perbedaannya sudah terlalu jauh dari goalsnya. Jadi bakal berat banget untuk TNS Gaming kalau mereka hanya bisa berharap dari kesalahan RSG. Ya. Iya, dan belum ada NOD juga sebenarnya dari 10 second gaming. Oh, Kaizepi sulit banget kali ini meskipun sudah di-lock dengan dari Imperial Justice, tapi yang di-lock adalah Kaizepi yang tebal banget di sini meskipun belum full stack dari seorang Kaizepi, tapi nggak ada yang bisa nge-take down bahkan kayak ngecolek doang. Nggak bisa, udah agak kerasa. Kalau dia follow up dan fokus terus ke Kaizepi dengan bakal menjadi bencana, bakal Elwifer udah mulai masuk ke arah belakang sana, udah ditarik Ivo pendetnya bagus banget tapi Winston Strike just save the day. Meanwhile di bottom lane, lihat Singnya menggunakan execute tapi nggak berhasil menumbangkan seorang Peko. Dan di sana Koro, satu versi pribadi Koro ternyata nggak bisa bertahan dan diisap darahnya begitu saja. Beli dua ke belakang dan hanya untuk mengusir mundur damage Peko tanpa terlihat. Damage masuk, lihat minion udah mulai masuk di arah tengah, di bawah udah juga di arah atas sudah mulai menuju ke arah base-nya Bobo. Jadi ini bencana. Dan bakal berfokus terhadap base yang dimiliki oleh 10 second kali ini setengah lagi. Spinanya bakal down. Oh, Buyan pun tidak bisa berbuat banyak meskipun dia punya ini yang overturn. Tapi RSG mengamankan poin mereka yang pertama dengan sangat-sangat meyakinkan. Yes, RSG take the game 1 dan Opung Wawan. Apa yang terjadi kalau menurut Opung Wawan? Kalau menurut aku pribadi, Sevenea-nya. Iya, itu terlalu terburu-buru. Hilda dia udah Hilda, dia udah kayak, Hilda gue benci banget sama dia. Tarik aja lah ya, Iya, tapi bahkan itu yang ngebuat dia berkali-kali kehilangan momentum team fight. Karena apa? Jasonnya nggak ditangkap. Kalau Jasonnya ditangkap, mungkin dia bisa fokus dan Sinanya bisa betul-betul ke arah belakang. Tapi ini bisa dibilang adalah salah satu match juga ya, atau game yang cukup pasif, cukup pelat, dan bahkan